Ruben Amorim mengungkapkan alasan di balik keputusan Victor Gyökeres untuk menolak tawaran pindah ke Manchester United, dengan tegas menyatakan bahwa penyerang Sporting tersebut tidak akan bergabung. Amorim menyadari bahwa Setan Merah harus bersaing dengan klub-klub papan atas Eropa jika ingin mendapatkan Gyökeres. Ia menyatakan, "Saya belum berbicara dengannya. Namun, jika seorang pemain hanya tertarik untuk bergabung dengan Man United demi bermain di Liga Champions, maka dia tidak akan datang. Kami menginginkan pemain yang ingin mewakili United, bukan hanya yang ingin berpartisipasi dalam kompetisi tertentu." Menurut laporan dari Abola, Arsenal dianggap sebagai klub yang paling berpotensi untuk merekrut Gyökeres pada musim panas ini, karena Meriam London tengah mencari sosok penyerang nomor 9 baru. Pemain internasional Swedia tersebut dilaporkan memiliki klausul pelepasan sebesar 60 juta pound sampai 80 juta dolar dalam kontraknya. Liverpool dan Manchester United siap bertarung di luar lapangan hijau. Kedua raksasa Liga Inggris ini dilaporkan tengah mengincar Amadou Kone, gelandang muda berbakat asal Reims. Pemain berusia 19 tahun ini telah menunjukkan performa yang mengesankan sejak melakoni debutnya di tim utama Reims pada akhir tahun 2023. Kone telah tampil sebanyak 42 kali untuk Reims di berbagai kompetisi. Kone adalah sosok gelandang serbaguna. Ia sering beroperasi sebagai gelandang bertahan, namun juga mampu berperan sebagai gelandang tengah maupun gelandang serang. Kemampuan fleksibilitas ini tentu akan sangat berharga bagi baik MU maupun Liverpool. Menurut kabar dari Football Insider, Reims menetapkan harga sekitar 20 juta pounds untuk Kone. Klub tersebut menyadari bahwa akan sulit untuk menolak tawaran bagi pemain muda mereka, mengingat tingginya minat dari klub-klub besar. Manchester City dilaporkan telah menutup pintu untuk meminjamkan Jack Grealish ke klub lain pada bursa transfer musim panas ini. Klub asal Manchester itu menegaskan bahwa mereka tidak akan melepaskan Grealish dengan status pinjaman, meskipun penampilannya musim ini jauh dari harapan. Menurut laporan dari Talksport, manajemen The Citizens hanya akan mempertimbangkan untuk melepas Grealish jika ada tawaran permanen yang memungkinkan mereka mendapatkan kembali sebagian dari biaya transfer yang mereka keluarkan saat merekrutnya dari Aston Villa. Namun, mereka tetap membuka kemungkinan jika ada klub yang datang dengan penawaran yang kompetitif dan realistis. Real Madrid dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk membawa kembali Kepa Arrizabalaga mengisi posisi Andriy Lunin di musim depan. Nama Kepa kembali muncul dalam radar Los Blancos sebagai calon penjaga gawang, seiring dengan ketidakpastian mengenai masa depan Lunin. Menurut informasi dari Relevo, manajemen klub tengah menilai berbagai pilihan untuk memperkuat lini kiper menjelang bursa transfer musim panas, dan Kepa dianggap sebagai pilihan yang terpercaya dengan risiko yang minim. Saat ini, Kepa sedang menjalani masa pinjaman di Bournemouth dari Chelsea dan menunjukkan performa yang mengesankan di Premier League. Pengalamannya di kompetisi elit dan pemahaman terhadap dinamika di Real Madrid menjadikannya sebagai opsi yang menarik. Real Madrid dilaporkan sedang merancang langkah ambisius untuk merekrut Alexis McAllister dari Liverpool. Menurut kabar dari Vichajes, Los Blancos siap mengajukan tawaran hampir mencapai 90 juta euro untuk membawa gelandang asal Argentina itu ke Santiago Bernabeu. McAllister dianggap sebagai kandidat sempurna untuk meneruskan peran Luka Modric yang performanya mulai menurun. Walaupun Liverpool diperkirakan enggan melepas mantan bintang Brighton tersebut, manajemen Madrid tetap optimis. Mereka yakin bahwa daya tarik proyek jangka panjang yang menjanjikan, ditambah dengan kekuatan finansial klub, dapat menjadi faktor kunci untuk meyakinkan McAllister agar berpindah ke ibu kota Spanyol. Nasib Rodrigo di Real Madrid semakin kabur, dengan tanda-tanda yang menunjukkan bahwa petualangannya di Santiago Bernabeu mungkin akan segera berakhir. Berdasarkan laporan dari Real Madrid Confidential, baik Manchester City maupun Manchester United sedang mengawasi situasi penyerang Brasil ini dengan seksama, dan peluang transfernya semakin menguat menjelang bursa transfer musim panas. Madrid diperkirakan akan bertahan pada angka sekitar 80 juta euro, menjadikan pemain berusia 24 tahun ini salah satu perpindahan paling mencolok di musim panas mendatang. Menurut kabar yang dilaporkan oleh Give Me Sport, Tottenham Hotspur tengah mempertimbangkan untuk mendekati gelandang Atletico Madrid, Conor Gallagher. Kini, semua mata tertuju pada keputusan mereka apakah akan mengajukan tawaran resmi untuk merekrutnya di bursa transfer musim panas mendatang. Spurs sangat membutuhkan sosok seperti Gallagher, yang diyakini dapat memberikan perubahan signifikan pada lini serang mereka. Dengan kreativitas, semangat, dan kemampuan bertahan yang dimilikinya, ia bisa menjadi solusi bagi masalah di lini tengah yang selama ini mengganggu. The Lily-Whites masih berjuang untuk menemukan gelandang tengah yang agresif, dan semua orang menanti apakah mereka dapat memperkuat sektor tersebut di musim panas nanti. Atletico Madrid dan Barcelona dilaporkan tengah mengincar penyerang bintang Atalanta, Ademola Lookman, untuk bursa transfer musim panas mendatang. Namun, kedua klub La Liga ini merasa keberatan dengan harga yang ditetapkan oleh La Liga dan masih terus memantau perkembangan situasi.
Menurut informasi terbaru dari Chalk Offside, Barcelona telah menghubungi agen Lookman setelah hubungan sang pemain dengan pelatih Gian Piero Gasperini memburuk. Lookman tampaknya siap untuk meninggalkan Atalanta musim panas ini, tetapi permintaan harga yang mencapai 60-65 juta euro membuat langkah mereka semakin sulit. Diario AS juga menambahkan bahwa Atletico Madrid berkeinginan untuk menambah opsi winger kiri, namun Los Rojiblancos juga merasa keberatan dengan harga yang diminta. Bek Bayer Leverkusen, Alejandro Grimaldo, dilaporkan menjadi salah satu target incaran Barcelona di bursa transfer musim panas ini. Berdasarkan informasi dari Vichajes, Barcelona tengah mempersiapkan tawaran sebesar 25 juta euro. Namun, angka tersebut kemungkinan besar belum cukup untuk menggoyahkan Leverkusen, mengingat Grimaldo memiliki peran yang sangat penting dalam tim dan kini berusia 29 tahun, masa-masa emas bagi seorang pemain sepak bola. Walaupun demikian, hasrat Grimaldo untuk kembali ke Camp Nou bukanlah sebuah rahasia. Ia sangat antusias dengan kesempatan untuk kembali ke klub yang menjadi pijakan awal karirnya. Ketertarikan ini juga disambut baik oleh staf pelatih Barcelona, yang melihatnya sebagai solusi yang ekonomis dan strategis di tengah persaingan pasar transfer yang semakin ketat. Juventus dilaporkan tengah mengincar Fran Garcia, bek kiri Real Madrid, sebagai pengganti Andrea Cambiaso yang mungkin akan meninggalkan klub di musim panas ini. Meskipun performanya belum sepenuhnya stabil, bek berusia 24 tahun tersebut tetap berhasil menarik perhatian di luar Spanyol. Menurut informasi dari Vichajes, Juventus kini sedang mengawasi situasinya dan mempertimbangkan opsi peminjaman untuk musim depan. Real Madrid pun tidak menutup kemungkinan untuk melepaskan Fran dengan status pinjaman. Jika Mendy pulih sepenuhnya dan klub berhasil mendatangkan bek kiri baru, persaingan di posisi tersebut akan semakin ketat. Dalam situasi seperti ini, peminjaman dianggap sebagai solusi terbaik agar Fran tetap bisa mendapatkan waktu bermain dan berkembang di lingkungan yang tidak seketat Santiago Bernabeu. Manchester United dilaporkan sedang mengamati penyerang Bayer Leverkusen, Patrick Schick, yang menunjukkan performa mengesankan di Bundesliga musim ini. Penyerang asal Republik Ceko ini dianggap sebagai incaran utama Setan Merah untuk memperkuat serangan mereka pada bursa transfer musim panas yang akan datang. Berdasarkan informasi dari Give Me Sport, harga Schick diperkirakan sekitar 34 juta pound, dan Manchester United meyakini bahwa nilai tersebut sebanding dengan kualitas yang dimiliki oleh striker tersebut. Klub yang dikenal dengan julukan Setan Merah ini juga telah dikaitkan dengan beberapa penyerang lainnya dalam beberapa bulan terakhir. Namun Schick dianggap sebagai solusi paling tepat untuk meningkatkan daya gedor lini depan yang kurang tajam. Dua klub dari ibu kota Italia, Lazio dan Roma, dilaporkan termasuk dalam jajaran tim yang mengawasi perkembangan bek muda Anderlecht, Giancarlo Simic, yang pernah berseragam Milan 3 tahun lalu. Menurut informasi yang disampaikan oleh jurnalis Turki, Ekrem Konur, pemain internasional Serbia ini berpotensi untuk kembali beraksi di Serie A dalam waktu dekat. Pasalnya, Bianco Celesti, Giallorossi, dan Fiorentina semuanya menunjukkan ketertarikan untuk merekrutnya. Selain itu, Eintracht Frankfurt dan RB Leipzig juga sedang memantau situasinya dan berupaya membujuknya untuk kembali ke tanah kelahirannya, Jerman. Raksasa Liga Premier, Chelsea, dilaporkan menolak untuk melepaskan Enzo Fernandez ke Real Madrid dalam jendela transfer musim panas ini. Pemain internasional Argentina tersebut telah lama menjadi incaran klub ibu kota Spanyol sejak masih memperkuat River Plate, dan musim panas ini dianggap sebagai waktu yang tepat untuk menghidupkan kembali ketertarikan tersebut. Namun, peluang untuk mendapatkan Fernandes tampaknya sangat tipis. Gelandang berbakat ini juga menarik perhatian dari rival sekota, Atletico Madrid, tetapi Chelsea bersikeras untuk tidak melepaskannya. Klub asal London Barat itu menegaskan bahwa mereka tidak akan menerima tawaran apapun untuk Fernandes di musim panas ini. Bayern Munich sedang mempersiapkan perubahan besar di lini pertahanan menjelang bursa transfer musim panas. Menurut jurnalis terkemuka Florian Plettenberg, raksasa Bundesliga ini akan bersaing ketat dengan Chelsea dan beberapa klub elit Eropa lainnya untuk mendapatkan bek muda Bournemouth, Dean Huijsen. Dengan kabar kepergian Eric Dier ke AS Monaco dan ketidakpastian mengenai masa depan Kim Min-jae, Bayern berencana untuk menginvestasikan kembali hasil penjualan bek asal Korea Selatan tersebut untuk mendatangkan pengganti yang berkualitas. Huijsen telah ditetapkan sebagai target utama. Pemain berusia 20 tahun ini telah menunjukkan performa yang mengesankan sepanjang musim ini dan kabarnya dapat direkrut dengan biaya sekitar 50 juta euro. Berdasarkan laporan dari Sportsboom, Patson Daka kini masuk dalam radar pemain yang berpotensi meninggalkan King Power Stadium, seiring dengan rencana restrukturisasi besar-besaran yang sedang disusun oleh manajemen Leicester City. Everton dilaporkan menunjukkan minat untuk merekrut Daka, terutama dengan kemungkinan kepergian Dominic Calvert-Lewin yang tengah menjadi incaran beberapa klub. Daka dianggap sebagai pilihan yang lebih terjangkau dan memiliki peluang untuk berkembang lebih baik dalam sistem yang baru. Di sisi lain, Leicester diperkirakan akan melepas Daka sebagai langkah untuk mengurangi beban gaji serta mengumpulkan dana demi memperkuat tim mereka menjelang musim depan di Championship.
Manchester United menunjukkan performa yang mengesankan saat menaklukkan tuan rumah Athletic Bilbao. Di bawah arahan Ruben Amorim, tim ini bermain efisien selama 90 menit dan meraih kemenangan telak 3-0. Pada Jumat, 2 Mei 2025, MU bertandang ke San Mamés untuk menghadapi Athletic Bilbao dalam leg pertama semifinal Liga Eropa 2024-2025. Pertandingan yang diprediksi akan berlangsung ketat ini ternyata berjalan jauh dari harapan bagi tuan rumah. Sejak peluit awal dibunyikan, MU menunjukkan dominasinya dan berhasil mencetak 3 gol dalam 45 menit pertama melalui Casemiro, 30, dan 2 gol dari Bruno Fernandes, 37-45. Bilbao kesulitan memberikan perlawanan, terutama setelah harus bermain dengan 10 pemain. Kemenangan 3-0 ini menjadi modal berharga bagi Setan Merah saat menjamu Athletic Bilbao di leg kedua di Old Trafford pekan depan. Di sisi lain, Chelsea meraih kemenangan besar dengan skor 4-1 atas Djurgårdens dalam leg pertama semifinal Conference League musim ini. Hasil ini membuka peluang The Blues untuk melaju ke final dengan lebar. 4 gol Chelsea dicetak oleh Jadon Sancho, Noni Madueke, dan 2 gol dari Nicolas Jackson. Sementara itu, Djurgårdens hanya bisa mencetak gol hiburan melalui Mulugeta. Hasil ini mempermudah Chelsea dalam leg kedua di Stamford Bridge pekan depan. Dengan syarat tidak kalah lebih dari 2 gol, tiket final sudah di depan mata. Sementara Djurgårdens harus menang dengan selisih 4 gol untuk bisa melanjutkan langkah. Tottenham juga menunjukkan ketangguhan saat mengalahkan Bodo Glimt dengan skor 3-1. Bermain di hadapan pendukung setia, Spurs berhasil meraih kemenangan yang memuaskan. Pada Jumat, 2 Mei 2025, Tottenham berhadapan dengan Bodo Glimt dalam leg pertama semifinal Liga Eropa 2024-2025. Tim asuhan Ange Postecoglou diunggulkan, mengingat pentingnya kompetisi ini bagi mereka. 3 gol Tottenham dicetak oleh Brennan Johnson, James Maddison, dan Dominic Solanke, sementara 1 gol dari Bodo Glimt dicetak oleh Saltnes. Kemenangan ini memberikan keuntungan bagi Tottenham saat mereka bertandang ke markas Bodo Glimt dalam leg kedua pekan depan. 1 langkah Spurs sudah mengarah ke final. Sementara itu, Real Betis meraih kemenangan tipis 2-1 saat menjamu Fiorentina. Di bawah kepemimpinan Manuel Pellegrini, Betis tampil dominan sepanjang pertandingan, meski tim tamu tetap mampu memberikan perlawanan. Kedua tim sama-sama memiliki peluang untuk menang. Betis lebih unggul dalam menciptakan peluang, tetapi Fiorentina berhasil memanfaatkan kelemahan tuan rumah. 2 gol Betis dicetak oleh S. Abde dan Anthony, sedangkan 1 gol Fiorentina dihasilkan oleh Luca Ranieri. Kemenangan ini memberikan keuntungan bagi Real Betis saat mereka bertandang ke Fiorentina dalam leg kedua pekan depan. Meski demikian, skor tipis ini juga memberikan harapan bagi tim asal Italia tersebut.